Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik Ibu, alhamdulillah ya. Perkenalkan, saya Fadlan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pendidikan sepanjang hayat. Nah, untuk lebih lanjut lagi, boleh Ibu untuk memperkenalkan dengan Ibu siapa? Iya. Baik, nama saya Ibu Rosdiana. Saya adalah salah satu guru di madrasah ini. Saya guru bidang studi bahasa Indonesia. Nah, baik Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon untuk memberikan informasinya ya Ibu ya. Di sini saya akan langsung ke pertanyaan pertama aja Ibu ya. Iya. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Kenapa pendidikan sepanjang hayat itu penting untuk individu dan masyarakat? Kalau menurut saya adalah karena kita sebagai manusia ya tidak hanya terbatas dengan pendidikan formal, yang artinya kalau pendidikan formal itu terukur sekali, kita menempuh pendidikan dari tingkat RA atau TK sampai universitas umpamanya, itu terbatas itu. Tetapi pendidikan sepanjang hayat itu bagaimana kita tidak berpuas diri. Mungkin secara formal kita sudah menempuh pendidikan itu, tetapi kita butuh pengalaman. Kan pendidikan tidak harus dengan belajar, diukur dengan belajar, tetapi kita belajar dari bekerja, pengalaman di masyarakat, kemudian mungkin ada skill-skill yang harus selalu kita asah. Ya, baik Ibu, langsung ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal, misal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasinya? Ya. Baik, terkait dengan pelatihan atau kursus selaku profesi guru, itu sering sekali permintaan untuk pelatihan, baik itu online ada ya, yang sekarang kan lebih banyak online, baik online maupun offline. Itu sering sekali. Kemudian apa yang menjadi motivasi saya mengikuti pelatihan atau semacamnya ya, salah satunya adalah untuk mengupdate perubahan-perubahan yang ada, tantangan-tantangan di dunia pendidikan, kemudian terkait dengan regulasi-regulasi yang cepat sekali berotasi, yang tadinya kalau kita tidak mengikuti juga, kita taunya oh aturan seperti ini, padahal sudah ada perubahan baru sebenarnya. Jadi itu motivasi saya untuk mengupdate pengetahuan. Ya, baik ya Bu ya. Langsung ya, pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Ya. Kalau pendidikan kita bedah ini deh ya, informal dan non formal. Kalau informal mungkin yang jelas yang pastinya memberi peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, karena itu kan biasanya untuk melamar suatu spesifik pekerjaan itu kan ijazah dibutuhkan sekali, seperti itu. Kemudian kalau non formal penting sekali, karena itu tidak biasanya yang di non formal itu tidak kita dapatkan di pendidikan informal. Jadi saling menyeimbangkan gitu. Kita dapatnya di pendidikan di informal, ada juga kita dapat di informal. Baik, selanjutnya bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau menurut saya itu ya sangat penting, sangat membantu kita, karena ketika kita tidak berpuas diri dengan satu skill, umpamanya kita upgrade terus skill kita, umpamanya kan ada yang sekarang yang namanya life skill itu ya. Life skill itu bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan keterampilan kita. Sekarang kayak bagaimana orang punya skill, umpamanya contoh di masyarakat ya, Tyler itu kan tidak ditempuh dengan ini, tapi itu kan bisa membantu dalam kehidupan kita seperti itu. Iya, betul. Oke, selanjutnya apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Iya. Kalau tantangannya mungkin lebih kepada bagaimana pemerintah sebenarnya menyiapkan wadah untuk hal itu, untuk pendidikan itu, karena terkadang masyarakat itu punya keinginan, tetapi wadah yang tidak ada yang memfasilitasi kita untuk dalam pendidikan, untuk
untuk pendidikan seperti masuk dalam pendidikan. Oke, langsung pertanyaan ke-6. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Ibu? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kita harus lebih mencari informasi, artinya menambah jaringan lebih luas lagi dengan teman-teman terkait untuk mendapatkan informasi-informasi apalagi yang di luar sana yang berkembang. Kemudian bagaimana kita bisa mengupgrade skill kita, mengupdate pengetahuan kita. Jadi kita cari jaringan lah istilahnya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya tidak hanya terhenti dengan belajar formal, tetapi bagaimana pemerintah membuka lapangan kerja, karena pendidikan itu tidak ya seperti yang awal tadi sampaikan, tidak hanya karena kita belajar, tetapi kita itu pendidikan itu di tempat kerja kita dapatkan. Jadi kalau ini masukan saya adalah bagaimana supaya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga apa yang dimiliki, kompeten apa yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa dikembangkan di dunia kerja itu. Baik ya. Oke, Ibu, ke pertanyaan terakhir, Ibu ya. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat, Ibu? Iya, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa tentunya jangan bosan belajar, jangan cepat berpuas diri, karena intinya masa depan bangsa itu ada di tangan kalian. Jadi tongkat kepemimpinan itu selalu berotasi, ada masanya, setiap orang ada masanya, dan mahasiswa yang sekarang berprofesi mahasiswa kelak akan menjadi mengganti pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Iya, oke, Ibu ya. Bisa diterima Ibu ya kan? Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, saya akhir saja pertemuan wawancara hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.